Kebanyakan dari undang-undang yang dikeluarkan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena ini semuanya itu adalah problem struktural. Ini satu persoalan undang-undang partai politik kita dan kita sadar tidak mungkin menyelesaikannya satu persatu karena problemnya itu ada di sistemnya. Berjuang melalui partai politik itu menjadi kebutuhan mendesak pada hari ini. Oke, kembali lagi dengan acara Bincang-Bincang Kelas Pekerja. Hari ini bintang tamu kita ada Bung Ilham Syah. Aku perkenalkan dulu. Aku perkenalkan dulu aku ya. Aku Elsa selaku host pada acara Bincang-Bincang Kelas Pekerja kali ini dengan tema demokrasi. Hari ini kita ada kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bung Ilham Syah atau yang akrab dipanggil Bung Boing. Selamat sore Bung Boing. Selamat sore Elsa. Ya, jadi Bung Boing ini adalah Ketua Umum dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh. Apa kabar? Sehat Bung? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, nah Bung, langsung aja nih. Kita kan juga melihat ya hari-hari akhir-akhir ini gitu ya, bagaimana demokrasi di Indonesia itu menjadi sangat turun gitu ya. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi itu turun Bung dari tahun 2019 sampai 2024 itu dari 62 poin turun ke 53 poin. Lalu juga ada problem demokrasi itu kan juga nggak terlepas dari faktor ketimpangan ya, ketimpangan baik itu ketimpangan sosial ekonomi masyarakat yang ada gitu. Karena rasio Gini atau Gini rasio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia itu juga ternyata dalam satu dekade ini pada Maret 2024 tuh dia paling rendah titiknya. Dan itu juga menimbulkan kekhawatiran gitu bagaimana masyarakat turun ke jalan berbondong-bondong karena adanya undang-undang yang tidak demokratis yang banyak dikeluarkan oleh DPR pada hari ini. Nah, bagaimana nih Bung Boing memandang problem demokrasi hari ini? Ya, pertama saya mau masuk dari persoalan dari 3 pilar kekuasaan negara pada hari ini dari penyelenggara negara. Kita sama-sama tahu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu yang biasa kita sebut dengan trias politika. Nah, ketiga pilar kekuasaan yang ada pada hari ini, kita bisa melihat satu persatu gitu ya. Misalnya contoh DPR sebagai legislatif. Produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR selama ini kebanyakan dari undang-undang yang dikeluarkan itu mendapatkan respon penolakan dari masyarakat. Mulai dari undang-undang revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang KUHP, sampai undang-undang Cipta Kerja. Yang kedua, kita melihat bagaimana eksekutif di dalam menjalankan pemerintahan. Eksekutif dalam menjalankan pemerintahan baik itu presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, itu pun juga hampir sama. Dia sebagai pelaksana undang-undang, dia sebagai pelaksana turunan membuat aturan turunan dari undang-undang, itu pun juga banyak mendapatkan respon dari masyarakat berbagai macam kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Nah, yang ketiga, yudikatif dalam hal ini sebagai tempat rakyat untuk mendapatkan keadilan, ini pun menjadi satu hal yang sulit kita mencari keadilan dari berbagai macam persoalan yang timbul dari kebijakan itu tadi. Rakyat yang mencoba untuk mencari keadilan menjadi sulit. Nah, ketiga pilar kekuasaan yang ada pada hari ini yang diharapkan mampu membawa negara ini dan rakyat Indonesia ke arah cita-cita kemerdekaan kita, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya menjadi jauh dari apa yang kita harapkan. Ketiga unsur dari kekuasaan ini, itu semua menjadi problem. Pertama,
tadi yang saya bilang, kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, baik eksekutif maupun legislatif. Kedua, ketiga unsur pilar kekuasaan ini semua dari institusi-institusi yang ada di sini, semua terlibat dalam berbagai macam kasus korupsi. Institusi mana? Coba sebutkan yang tidak terlibat dalam berbagai macam kasus korupsi yang ada pada hari ini. Nah, DPR sudah berapa puluh atau berapa ratus anggota legislatif yang ditangkap oleh KPK ataupun kejaksaan. Lalu berapa orang birokrat dari pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota, menteri, cuman hanya presiden aja sama wakil presiden yang belum ditangkap. Begitu juga yudikatifnya, ketua Mahkamah Agung ada yang ditangkap, hakim-hakim banyak yang ditangkap. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh tiga pilar kekuasaan ini tidak menguntungkan atau merugikan kepentingan rakyat. Yang kedua, ketiga pilar kekuasaan ini juga terlibat di dalam berbagai macam kasus korupsi yang membuat berbagai macam persoalan yang ada pada hari ini seakan-akan tidak ada seperti benang kusut, tidak bisa diselesaikan gitu. Nah, sehingga rakyat yang menginginkan perubahan selama ini selalu mendapatkan kekecewaan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau hal-hal yang dipertontonkan. Itulah yang menimbulkan berbagai macam bentuk protes atau aksi demonstrasi, pemogokan-pemogokan yang hampir semua lapisan masyarakat itu sampai hari ini sudah melakukan berbagai macam bentuk upaya protes. Kalau seandainya kita lihat dari tahun 2000 setelah reformasi sampai hari ini kan tidak ada akhirnya. Kelompok profesional, dokter pernah aksi, bidan pernah aksi, pengacara pernah aksi, petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, apalagi mahasiswa. Semua sudah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan yang ada pada hari ini gitu. Sehingga tentu dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan itu kan tidak bisa kita menyelesaikan masalah demi masalah satu persatu. Karena ini semuanya itu adalah problem secara struktural. Problemnya itu struktural gitu loh. Karena dilakukan oleh masif ya, dan sistematis dan dilakukan oleh struktur kekuasaan yang ada pada hari ini. Semua struktur kekuasaan terlibat di dalam proses itu. Sehingga perubahan yang kita inginkan tentu perubahan yang lebih mendasar. Kalau sekarang ini kelompok gerakan kan kita lebih banyak merespon misalnya satu kebijakan baru. Dulu kita ada kebijakan kenaikan BBM misalnya, aksi di mana-mana tolak kenaikan BBM. Tiba-tiba lagi nanti keluar lagi Undang-Undang Cipta Kerja, tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Muncul lagi revisi Undang-Undang KPK, tolak. Jadi gerakan masyarakat sipil ini terjebak pada persoalan hilirnya dari proses demokrasi kita. Ini kan sudah produk semua kan yang dihasilkan dari demokrasi yang ada pada hari ini. Gitu. Nah, menarik nih Bung Boing. Jadi kan Bung Boing ini tadi sudah menjelaskan ya terkait problem demokrasi kan. Yang bagaimana gerakan masyarakat sipil hari ini hanya gerakan tolak-tolak aja gitu. Ketika ada undang-undang yang kebijakan yang keluar tiba-tiba tolak gitu kan, yang tidak sesuai dengan keinginan atau partisipasi publik gitu ya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja misal. Nah, menarik nih Bung Boing, aku ingin mengulas sedikit terkait Partai Buruh. Kan Bung Boing ini selaku Badan Pemenangan Pemilu kan di Partai Buruh. Nah, gimana sih pengalaman Partai Buruh dalam upaya merubah keadaan yang tadi disebutkan itu tadi ya? Terus yang dicita-citakan oleh kelas pekerja itu biar dapat terwujud. Nah itu gimana tuh Bung Boing caranya? Iya, jadi karena kita berangkat dari pengalaman selama ini 26 tahun reformasi yang ada pada hari ini, kita merasa masih jauh dari cita-cita apa yang dicita-citakan waktu reformasi dulu. Berbagai macam upaya aksi-aksi yang sudah kita lakukan ternyata tidak juga memberikan efek yang lebih besar. Sehingga
Dari situlah kesimpulan bahwa ini tidak cukup perjuangan hanya dilakukan melalui serikat buruh. Tidak cukup perjuangan dilakukan oleh serikat tani, serikat mahasiswa, atau masyarakat miskin kota. Karena problemnya itu problemnya ini adalah sistem, bukan persoalan hanya satu kebijakan, tapi hampir semua instrumen dan kebijakan itu bermasalah gitu. Sehingga dalam proses perjuangan yang sedang kita lakukan pada hari ini, kita berkesimpulan bahwa 3 pilar kekuasaan ini tadi itu kan dilahirkan dari proses demokrasi melalui pemilu. Pemilu diikuti oleh partai politik. Oke. Nah, tentu dalam konteks seperti inilah partai menjadi satu kebutuhan mendesak bagi berbagai macam elemen gerakan masyarakat sipil ini dalam menyelesaikan persoalan yang begitu banyak ini, dan kita sadar tidak mungkin menyelesaikannya satu persatu karena problemnya itu ada di sistemnya. Nah, hulunya yang harus diselesaikan. Oke. Nah, bagaimana Trias Politika ini tadi itu benar-benar representasi dari kepentingan rakyat yang mayoritas. Nah, tentu untuk melahirkan anggota DPR yang lebih pro kepada kelas pekerja, eksekutif yang lebih berpihak kepada mayoritas rakyat, begitu juga yudikatif. Karena yudikatif ini kan meskipun tidak dipilih melalui partai politik, tapi kan dia tetap nanti diangkat, dipilih, diseleksi, meskipun pansel ada pansel gitu, tapi yang menentukan panselnya kan juga dari pemerintah. Politik, ya, partai politik. Pemerintah itu kan mau eksekutif maupun legislatifnya juga dari partai politik ya, gitu loh. Nah, sehingga ini juga akan berpengaruh gitu loh. Nah, dari situlah kita berkesimpulan bahwa berjuang melalui partai politik itu menjadi satu hal yang menjadi kebutuhan mendesak pada hari ini. Nah, pengalaman kita ternyata tidak segampang seperti apa yang kita lihat gitu. Oh, kita bikin partai, lalu nanti partai kita ikut pemilu. Tapi tidak sesederhana itu ternyata. Setelah kita menjalani proses bagaimana membangun partai, kita baru menemukan bahwa ada aturan undang-undang yang memang sudah dibuat sedemikian rupa atau didesain sedemikian rupa untuk menghambat lahirnya partai-partai politik yang lahir dari gerakan rakyat ini. Partai-partai politik yang bisa untuk mendapatkan legalitas badan hukum dari Menkumham itu adalah partai politik yang disyaratkan di dalam aturan tersebut harus didirikan minimal 30 orang, harus punya struktur di 34 atau 38 provinsi sekarang ya, 38 provinsi, 75% kabupaten kota, lalu 50% kecamatan. Nah, Indonesia ini kan begitu luas. Kalau seandainya syarat untuk mendirikan partai politik saja sudah begitu berat, tentu membutuhkan ongkos yang sangat besar, uang yang sangat besar untuk bisa mendirikan partai baru gitu. Nah, partai buruh yang mencoba membangun partainya sendiri tentu menjadi yang sudah dihimpun dari berbagai macam organisasi-organisasi yang berbasiskan massa, itu saja masih kewalahan, kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, ini satu persoalan undang-undang partai politik kita, karena ini kan juga partai politik juga pilar demokrasi. Nah, partai politik di dalam sistem kita itu dalam undang-undangnya itu dibuat aturan sedemikian rupa untuk mempersulit lahirnya partai politik. Yang kedua, partai politik peserta pemilu nantinya itu diatur lagi di dalam undang-undang pemilu. Oke, jadi dari undang-undang partai politik ada lagi undang-undang pemilu. Untuk partai politik peserta pemilu itu diatur di dalam undang-undang pemilu yang akan mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilu, bagaimana partai yang boleh ikut pemilu gitu. Nah, di dalam undang-undang pemilu ini ada lagi persoalan yang baru gitu. Pertama, syarat partai politik peserta pemilu. Tadi syaratnya saja kan udah berat nih, struktur harus punya struktur. Syarat pembuatan partainya itu Iya, berat ya. udah berat gitu ya di dalam undang-undang partai politik. Di dalam undang-undang pemilu ditambah lagi syaratnya harus mempunyai anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di setiap kota kabupaten. Wow, jadi Nah, ditambah lagi di dalam undang-undang pemilu sebagai partai peserta pemilu.
Kedua, di dalam undang-undang pemilu lagi, yang menjadi problem permasalahan di kita itu, satu, persyaratan yang ditambah tadi. Kedua, ada yang namanya presiden threshold. Oke. Presiden threshold, menurut kita, dengan sistem pemilu seperti ini, tentu kita sudah bisa memprediksi 2029 nanti siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden, tentu yang akan berasal dari 8 partai politik yang ada pada hari ini. Karena persyaratan 20% presiden threshold ini, dan itu satu syarat untuk mengajukan, kedua partai politik peserta pemilu sebelumnya. Nah, dengan begitu kita sudah bisa memprediksi 2029 siapa kira-kira. Mukanya pasti itu-itu juga. Nah, problem presiden threshold ini itu salah satu aturan yang juga memberangus demokrasi, di mana hak partai politik harusnya punya kesetaraan yang sama untuk mengajukan calonnya. Semua partai politik peserta pemilu harusnya dikasih kesempatan yang sama untuk mengajukan calonnya. Sehingga PT 20% itu harusnya dihapuskan. Tidak boleh ada itu. Agar setiap partai politik bisa mengusung calonnya, sehingga kita bisa disajikan oleh banyak kandidat pilihan, sehingga rakyat bisa punya pilihan yang banyak gitu. Kalau seandainya cuma hanya beberapa partai, ini di sini nanti pasti akan money politik, membajak partai politik, pasti akan terjadi lagi. Nah, yang kedua, di dalam proses pemilunya, untuk bisa menempatkan wakil, kan seleksinya tadi partai politik sudah diseleksi kan, partai politik peserta pemilu sudah diseleksi, hasil pemilu partai yang ikut pemilu pun juga akan diseleksi. Hanya partai politik yang mendapatkan suara 4% yang boleh mendudukkan wakilnya di DPR. Artinya, kalau seandainya dia cuma dapatnya 3,9, kalau seandainya kemarin itu sekitar 6.500.000, misalnya 4%-nya dari suara sah, kalau seandainya kita dapat suara 6.400.000, itu nggak lolos. 100.000 aja nggak lolos. Anda bayangkan, demokrasi ini kan kedaulatan rakyat ya. Betul. Rakyat berdaulat. Rakyat memilih, sudah menentukan pilihannya. Dari pilihan yang sudah ditentukan oleh rakyat, dikonversi bisa menghasilkan satu kursi. Kalau seandainya satu partai politik mendapatkan 3,9%, kalau dikonversi nanti ke kursi di DPR, itu bisa 10 atau 11 kursi. Artinya 5.900.000 suara rakyat yang sudah dititipkan kepada seorang calon akhirnya diberangus lagi oleh undang-undang ini. Padahal demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat yang menentukan gitu. Betul. Tapi lagi-lagi dalam undang-undang pemilu pasal parliamentary threshold ini menjadi penghambat kembali partisipasi politik rakyat. Nah, yang keempat, dalam persoalan ini sistem pemilihan proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka ini, partai politik itu tidak lagi difungsikan sebagai mesin atau wadah untuk mencetak kader-kader terbaik yang akan ditempatkan di struktur pemerintahan. Karena kenapa? Dalam proporsional terbuka, dalam pada saat pemilihan legislatif nanti, itu partai itu akhirnya dibajak oleh orang-orang yang punya uang. Orang yang punya uang tidak perlu menjadi kader, tidak perlu mengikuti pendidikan kader, tidak perlu menjadi struktur di kader. Orang yang punya duit, setiap kali mau pemilu, dia dengan gampangnya mendaftar di partai yang dia suka, tidak peduli dia mau nomor berapa, yang penting dia mencalonkan. Nah, dengan proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak ini, terjadi interaksi antara kandidat dengan rakyat. Interaksi itu harusnya itu kan untuk adu program kan? Betul, adu gagasan. Adu gagasan gitu ya di rakyat. Tapi dalam fakta politiknya dengan proporsional terbuka, karena partai politik akhirnya dibajak oleh orang-orang yang punya duit, itu bukan adu gagasan, adu ide, tapi adu banyak mana yang ngasih sembako, banyakan mana yang ngasih duit gitu loh. Nah, itu yang menjadi racun demokrasi bagi kita pada hari ini, yang membuat akhirnya kualitas mental dari rakyat secara menyeluruh akhirnya tidak
berpikir kritis lagi gitu dengan kondisi ekonomi yang sulit ini, rakyat juga menjadi pragmatis. Kaderisasi di dalam partai, partai yang seharusnya menjadi mesin mencetak kader-kader yang terbaik untuk menjadi pimpinan di negara ini, akhirnya terlikuidasi karena dibajak oleh orang-orang kaya ini. Nah, yang terakhir di dalam proses pemilu ini, di pemilu kita ini kan sistem pemilunya masih manual ya. Artinya pencoblosan secara langsung. Iya. Praktek politik kecurangan itu sangat rentan dan terjadi di sini. Proses manual ini, orang mencoblos, lalu nanti dimasukkan dalam kotak suara, dibawa nanti ke kecamatan, dibuka lagi di kecamatan, dihitung lagi satu persatu, dibawa lagi nanti ke kabupaten, dibawa lagi ke provinsi, sehingga proses dari awal pencoblosan sampai nanti final suara itu bisa 2 bulan. Dalam banget ya, padahal nggak ada rentang digital. waktu yang panjang ini, yang manual ini, disitulah ajang jual beli suara. Ajang money politik terjadi. Nah, sehingga kita menginginkan itu harus dirubah. Sekarang teknologi sudah canggih. Kenapa kita tidak menerapkan sistem pemilu berbasiskan teknologi? Digital kan? Digital. Sehingga hari ini kita memilih, besok hasilnya udah bisa ketahuan. Betul. Sehingga potensi kecurangan itu bisa terjadi. Bisa diminimalisir lah. Bisa diminimalisir gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa birokrat kita korup, DPR kita korup, termasuk yudikatifnya juga menjadi korup seperti yang kita gambarkan di awal, karena ongkos politik untuk pendirian partai politik, ongkos politik di Indonesia ini begitu-begitu mahalnya. Sehingga dominasi dari kepentingan orang-orang yang punya duit banyak, kepentingan kapitalis, kepentingan pemilik modal, itu bisa memainkan peran maksimal. Sehingga kelas pekerja, petani, buruh, mahasiswa, dan lain-lain yang ingin terjun ke dunia politik, akhirnya terjerembab di dalam situasi kemelut benang kusut itu tadi gitu. Racun demokrasi itu Racun tadi. demokrasi. Nah, sehingga di dalam konteks undang-undang pemilu ini kita juga merekomendasikan agar presiden threshold harus dihapuskan, parliamentary threshold harus dihapuskan, proporsional terbuka itu harus dievaluasi, dan menurut kita ini salah satu sumber money politik. Yang keempat, tentang bagaimana sistem pemilu itu tidak lagi manual, tapi kita bisa membuat sistem pemilu berdasarkan teknologi yang ada pada hari ini. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana pemilihan penyelenggara pemilu itu tidak lagi ditentukan oleh DPR maupun presiden. Komisioner KPU maksudnya. Harusnya, kalau seandainya sekali lagi ya, kalau seandainya KPU ini, komisioner KPU ini nanti dipilih oleh DPR lalu disahkan nanti oleh presiden, ini kan juga kepentingan politik. Betul. Sehingga independensi, netralitas dari penyelenggara pemilu itu harus terpastikan. Lalu siapa? Ya harusnya perwakilan partai-partai politik juga masuk di dalam penyelenggara pemilu sehingga dia bisa mengawasi. Nah, sehingga 5 problem dari undang-undang pemilu yang ada pada hari ini yang menjadi hulu dari problem 3 pilar kekuasaan ini tadi. Karena dari sinilah, dari undang-undang inilah lahirnya 3 pilar kekuasaan tadi. Yang menyebabkan akhirnya mereka mengesahkan undang-undang yang tidak demokratis seperti undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Tidak demokratis, dan karena proses berdirinya partai politik, syarat pendirian partai politik, menjadi peserta pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga yang akan tetap mendominasi dengan sistem pemilu seperti ini adalah para oligarki-oligarki yang membidani, yang menaungi, yang membiayai semua aktivitas partai politik maupun kandidat-kandidat yang ada. Oke. Menarik ya, jadi memang kusut banget nih problem demokrasi kita tuh kusut ya. Kalau kata Bung Boing tadi aku kutip racun demokrasi. Iya. Jadi racunnya itu ternyata di demokrasi kita tuh tadi tuh ada undang-undang partai politik, undang-undang pemilu itu tadi kan. Itu menjadi racun karena dia yang akan
menjadi penyalur gitu ya, penyalur bagi anggota-anggota dewan, bagi lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif yang akan menduduki kursi-kursi yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang yang sekarang hari ini kita rasakan gitu kan, seperti Ya, undang-undang jadi itu yang kita bilang tadi. Selama ini kita lebih banyak merespon produk dari DPR, ya, tolak produk Omnibus Law, tolak dari eksekutif gitu ya, kebijakan. RKUHP dan lain sebagainya, hanya tolak aja kan. Ya, Tapi kita sehingga nggak melihat akarnya. akarnya. Nah, disinilah pentingnya politik kelas pekerja. Oke. Jadi kita semua dari gerakan masyarakat sipil, gerakan buruh terutama, gerakan kelas pekerja terutama, itu sadar betul bahwa problem demokrasi kita ini bukan hanya satu undang-undang ormas, undang-undang ITE, tapi ada yang paling mendasar. Kalau seandainya persoalan mendasar proses demokrasi kita ini mulai dari undang-undang pendirian partai politik, undang-undang pemilu, ada juga undang-undang pilkada gitu ya. Ini nggak diselesaikan, tidak dibereskan, tentu kita akan mengulangi Kesalahan yang sama. kesalahan yang sama. Hasilnya nggak akan jauh Ya, berbeda. hasilnya Nah, itu gitu yang aja. kita harapkan, pemerintahan yang baru ini, kalau seandainya kita bisa melihat, dia peduli nggak terhadap demokrasi. Prabowo sebagai seorang presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 nanti, berani nggak dia berbicara tentang demokrasi. Dia berbicara tentang arah kebijakan ekonomi yang tidak kapitalis dan neoliberal, gitu kan? Nah, sekarang kalau seandainya pemerintahan baru itu peduli terhadap demokrasi, dia harus berani juga untuk membenahi sistem demokrasi kita dengan cara merevisi undang-undang partai politik, lalu merevisi undang-undang pemilu, sehingga proses demokrasi kita untuk memilih siapa yang akan duduk di legislatif, siapa yang akan duduk di eksekutif, benar-benar dihasilkan dari sebuah proses demokrasi di mana kedaulatan rakyat itu benar-benar tumbuh dari partisipasi rakyat, tumbuh dan mempunyai banyak pilihan dalam ajang kontestasi pemilu gitu. Oke. Ya, itu tadi kawan-kawan. Jadi menarik banget ya obrolan hari ini bersama Ketua Bapilu Partai Buruh. Nah, ini terakhir nih, Bung. Ya. Closing statement. Aku minta Bung Boying untuk closing statement kan. Karena kan tanggal 20 nanti kita akan memiliki presiden baru nih. Ya. Harapan baru gitu ya. Harapan baru biarpun kayaknya harapannya juga gimana ya, aku agak-agak sedikit pesimis gitu ngelihat komposisi DPR-nya, terus juga ngelihat komposisi menteri dan lain sebagainya nggak jauh berbeda dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Nah, aku pengen minta Bung Boing untuk memberikan closing statement singkat saja. Ya, kalau seandainya kita melihat dari prosesnya itu tadi, tentu DPR yang baru dilantik, begitu juga nanti presiden dan gubernur, bupati, wali kota yang sedang pilkada pada ini yang akan dilantik, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka umumnya menggunakan uang yang banyak untuk memenangkan ajang kontestasi itu. Kedua, tentu dia akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Ketiga, bagaimana dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Karena mereka banyakkan mayoritas. Kompas pernah merilis 70% anggota DPR itu adalah pengusaha. Tentu dia akan mengembangkan bisnisnya. Dan kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan dari hasil pemilu kemarin. Sekali lagi, rakyat harus mulai mengorganisasikan dirinya, membangun kekuatannya, menyatukan kekuatannya, melihat problem utamanya, membangun kekuatan politik. Yang kedua, pemerintahan baru, Prabowo, tidak akan mungkin mewujudkan kesejahteraan tanpa memastikan sistem demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Karena tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada demokrasi. Tidak ada kesejahteraan tanpa ada demokrasi. Ya. Oke. Closing statement yang sangat oke banget gitu untuk bincang-bincang kelas pekerja pada hari ini. Oke, terima kasih Bung Boing. Udah selesai. Udah selesai, gitu Oke, aja. terima kasih sudah meluangkan waktunya ke channel kita nih, channel Persatuan Buruh. Dan sampai jumpa kawan-kawan di bincang-bincang kelas pekerja
Oke, episode sampai selanjutnya. jumpa. Dadah, sampai jumpa.